Ragat Saddam Hussein komandoi pengiriman senjata ke Palestina. Kemunculan Ragat Hussein memang bikin gempar, apalagi kini dikabarkan dirinya turun ke panggung politik demi menembus apa yang telah Barat lakukan pada mendiang sang ayah. Hal itu juga membuat Ragat menjadi pengaruh besar di Irak hingga hanya dengan kemunculannya saja sudah bikin panggung politik Barat dan Timur Tengah ketar-ketir. Baru-baru ini Ragat bersedia jika negaranya mengirimkan bantuan senjata hingga kemanusiaan ke Palestina. Sudah tidak asing jika Irak berperan aktif untuk kemerdekaan Palestina dan melawan Israel sebagai penjajah yang terkenal reputasi buruknya di seluruh dunia. Sementara itu, ribuan orang Irak mengunjuk rasa meneriakkan slogan anti-Israel, membawa spanduk bertuliskan "Matilah Israel, matilah Amerika". Mereka juga mengibarkan bendera Palestina. Kerumunan orang secara massal jarang terjadi di Irak sejak pasukan keamanan dan kelompok milisi menindas aksi protes anti pemerintah tahun lalu di tengah pembatasan jam malam. Sadar dan kelompok dukungan Irak menganggap Israel dan Amerika Serikat musuh serta menentang keras kemungkinan pemulihan diplomatik dengan Israel. Keduanya sepakat mendukung pertemuan bilateral antara pengusaha Palestina dan Irak, impor dan ekspor, investasi, serta pembukaan Bank Palestina di Irak. Di lain pihak, Perdana Menteri Irak menegaskan dukungan negaranya terhadap Palestina serta mendukung solusi perdamaian yang adil dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah di Palestina. Seperti dilansir ET Arabic, Irak akan memberikan hak imigran Palestina mereka selama mereka berada di Irak, terangnya dalam sebuah konferensi pers. Irak ganyang Zionis Israel. Ternyata tidak hanya negara seperti Iran dan Lebanon atau Yordania saja yang mendukung Palestina. Ternyata negara sekelas Rusia hingga Cina mengirim banyak sekali bantuan ke perlawanan dan pejuang kemerdekaan Palestina. Aksi Putin yang mendukung penuh Palestina bukan main. Negara beruang merah itu ternyata juga mengirimkan tank untuk membantu pertempuran dengan Zionis. Tidak hanya itu, kini negara Irak, negara yang pernah dipimpin mendiang Saddam Hussein, juga ikut mengganyang Israel. Apalagi dengan kebangkitan sang anak dari mantan pemimpin Irak itu. Siapa lagi kalau bukan Ragat Saddam Hussein? Kehadiran Ragat rupanya membawa angin segar bagi politik di negara Irak. Hanya dengan kemunculannya saja, Ragat sudah mengguncang Timur Tengah, bahkan Amerika. Terbukti jika nama Saddam Hussein masih berpengaruh besar di Irak dan di dunia. Maka dari itu Israel dalam waspada ganda setelah Irak akhirnya memutuskan berada di posisi Palestina. Bahkan Irak melanggar siapapun menyebut nama Israel, dan jika ketahuan bersekutu dengan negara Zionis, maka hukumnya tidak main-main, yaitu hukuman mati. Bagaimana menurut Anda? Sementara itu diketahui sebelumnya Irak tidak mengakui Israel sehingga kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik resmi apapun. Irak mendeklarasikan perang terhadap negara Yahudi yang baru berdiri tersebut pada 1948. Sejak itu kedua negara tersebut secara teknis berada dalam keadaan perang. Pasukan Irak ikut serta dalam perang melawan Israel pada 1967 dan 1973. Di sisi lain, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan apapun, termasuk hubungan bisnis dengan Israel. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa siapapun yang melanggar hukum akan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Undang-undang itu mendapat persetujuan 275 dari total 329 anggota parlemen. Sebuah pernyataan dari parlemen mengatakan undang-undang itu adalah cerminan sejati dari kehendak rakyat.
Kembalinya Ragat Saddam Hussein sempat bikin gempar dunia pada kemunculan perdananya tahun 2021 silam. Kini anak dari mantan pemimpin Irak Saddam Hussein kembali bikin barat terguncang. Bagaimana tidak, isu Ragat kembali ke dunia politik bikin ketar-ketir barat, khususnya Amerika, Timur Tengah dan juga negara musuh Irak era Saddam Hussein lainnya, tidak terkecuali Israel. Dikabarkan Ragat akan melanjutkan peran dan kepemimpinan sang ayah untuk melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan negeri Paman Sam. Ragat mengatakan topik memecah belah Irak telah menjadi salah satu opsi di panggung politik. Dia juga menganggap bahwa masa pemerintahan ayahnya adalah masa-masa mulia bagi Irak, tetapi juga mengakui bahwa itu telah diperlakukan dengan kasar dalam kasus tertentu. Ketika presiden Anda adalah Saddam Hussein, Anda harus memilih antara kemakmuran dan kebebasan, katanya. Dia mengatakan bersumpah untuk menghadapi semua orang yang menghinanya dengan menuntut mereka kembali. Menyusul invasi Irak oleh Amerika Serikat, akhirnya penangkapan dan eksekusi ayahnya. Ragat menggambarkan waktu itu sebagai bagian tersulit dalam hidupnya. Kini dia bangkit kembali untuk membuat musuh-musuhnya sang ayah menerima balasan. Bagaimana pendapat Anda? Sementara itu, ribuan orang Irak mengunjuk rasa meneriakkan slogan anti-Israel, membawa spanduk bertuliskan "Matilah Israel, matilah Amerika". Mereka juga mengibarkan bendera Palestina. Kerumunan orang secara massal jarang terjadi di Irak sejak pasukan keamanan dan kelompok milisi menindas aksi protes anti pemerintah tahun lalu di tengah pembatasan jam malam. Sadar dan kelompok dukungan Irak menganggap Israel dan Amerika Serikat musuh serta menentang keras kemungkinan pemulihan diplomatik dengan Israel. Keduanya sepakat mendukung pertemuan bilateral antara pengusaha Palestina dan Irak, impor dan ekspor, investasi, serta pembukaan Bank Palestina di Irak. Di lain pihak, Perdana Menteri Irak menegaskan dukungan negaranya terhadap Palestina serta mendukung solusi perdamaian yang adil dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah di Palestina. Seperti dilansir ET Arabic, Irak akan memberikan hak imigran Palestina mereka selama mereka berada di Irak, terangnya dalam sebuah konferensi pers.